Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Oke. Pak. Masuk semua ya, ada ya. Ngajar, Pak. Udah semua belum ya? Baru dua-dua ini. Umi Habibah, mana videomu nggak kelihatan ya? Oke, gimana kita mulai dulu sambil nunggu teman-teman lainnya? Halo? Ih, Ya, Pak.
Oh, ini video kamu udah muncul belum? Mas atau Mbak ini? Ampun, Pak. Sudah. Ampun lah. Oh Ampun, iya. Pak. Ini berarti yang bermasalah punya aku di sini nggak muncul. Wajahku kelihatan nggak di situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini Kelihatan, Pak. Fatimah kelihatan ini. Fatimah kelihatan. Fatimah Umi Fauzia kelihatan. Yang lain kok nggak kelihatan ya? Apa sinyalnya ya? Baik, ini sudah saya rekam ya. Sinyal, Pak. Ya, oke. Ini sudah saya rekam. Saya akan mulai. Saya unmute semuanya. Ya, oke. Saya unmute dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki pertemuan kedua setelah kemarin kita bahas ya terkait tentang apa itu definisi kaidah tafsir, kemudian apa fungsi daripada ilmu kaidah tafsir, kemudian juga perkembangan ilmu kaidah tafsir ini sendiri. Dan kemarin sudah kita terangkan bahwa sejak abad 14 sudah muncul ya karangan yang mengkhususkan penulisan atau pembahasan terkait kaidah tafsir yang mana sebelumnya kajian kaidah tafsir ini masih bergabung dengan keilmuan lainnya. Baik, kita memasuki kaidah yang pertama ya. Kaidah pertama ini berbunyi, coba saya masukin screenshotnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas yang pertama, kaidah yang berbunyi kullu tafsirin laisa ma'khudan min dilalati alfadil ayati wasiyakiha fahuwa raddun ala qailihi. Ya. Jadi kullu tafsirin laisa ma'khudan min dilalati alfadil ayati wasiyakiha fahuwa raddun ala qailihi. Jadi artinya bahwa setiap tafsir yang tidak diambilkan dari makna lafaz, dilalah itu artinya makna. Ya, tidak diambilkan dari lafaz makna ayat, ya. Jadi makna ayat tersebut dan konteksnya, konteks itu kaitannya, ya. Maka penafsiran tersebut tertolak dengan sendirinya. Ya. Kaidah ini berlandaskan pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ya ayat 41 dan Al-Qur'an surat Fussilat ayat 40, di mana kedua ayat ini menegaskan bahwa sebuah penafsiran
yang dipengaruhi unsur subjektivitas, artinya kalau orang menafsirkan ya berdasarkan kepada hawa nafsunya atau kepentingan pribadi, ya, maka tidak dapat dibenarkan, bahkan termasuk kategori tafsir yang menentang agama. Jadi saya ulang, kalau kita membaca tafsir ya, membaca tafsir, kemudian kita menemukan pemaknaan daripada mufasir tersebut terhadap suatu ayat atau suatu kata, yang mana kata tersebut itu tidak ditunjukkan ya secara bahasa oleh makna tersebut atau kata tersebut, maka penafsiran tersebut tertolak dengan sendirinya. Ya. Contoh misalkan, ya, kalau kita membaca surat At-Tin, Watini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Ya. Kata At-Tin yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, secara makna bahasa, dilalatul alfaz, penunjukan suatu kata dalam ayat adalah dimaknai oleh para ulama secara bahasa menunjukkan sebuah buah. Jadi nama daripada sebuah buah. Ya. Nama daripada sebuah buah. Yang mana kita ketahui buah tin ini ya posturnya ya dia lembek, ya kemudian manis, kemudian di dalamnya ada biji-biji kecil. Itu yang dipahami oleh para ulama seperti itu. Jadi kalau kita membaca tafsir, makna asli daripada ayat ini adalah bahwa Allah bersumpah dengan buah tin yang memiliki rasa manis. Kemudian wazzaitun, az-zaitun itu artinya apa? Ya buah zaitun yang sebesar anggur. Ya warnanya ada yang hitam, ada yang kemerah-merahan, ada yang hijau. Dan kalau kita makan rasanya pahit. Ya, di dalamnya ada biji yang keras. Jadi bedanya seperti itu. Ya. Maka ulama mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan juga Allah bersumpah dengan Tursin. Tursin itu apa? Yaitu Gunung Tursina. Yaitu di mana tempat Nabi Musa bermunajah. Bermunajah itu artinya apa? Berdoa, beribadah kepada Allah. Ya, jika Nabi kita Muhammad SAW bermunajah, ya, beribadah di dalam Gua Hira, maka Nabi Musa bermunajah kepada Allah, ya, mendapatkan wahyu dari Allah ketika beliau berada di Tursina. Ya, Tursina itu gunung ya. Alhamdulillah Ustadz sudah pernah ke sana. Ya, kalau kita naik itu ya kurang lebih 5 jaman lah ya. Itu pun naik unta, kemudian kita jalan kaki ke atas. Ini berangkat kurang lebih jam 9 ya sampai di atas pas sholat subuh. Ya antara 5-7 jam lah, 5-7 jam. Ya. Berupa bukit-bukitan tandus, ya tidak ada tidak ada pohon-pohonan. Ya ada tapi ya nggak terlalu banyak itu. Ya pendek-pendek pohonnya, nggak seperti, jangan dibayangkan seperti gunung-gunung di kita. Ya. Nah Allah bersumpah dengan Tursina ini. Ya, maka dikatakan dalam hadis bahwa termasuk di antara tempat yang tidak akan Dajjal masuki adalah termasuk Tursina. Ya, jadi kita ketahui kan ada, yang kita kenal kan ada 2 ya, yaitu Makkah, Madinah. Kemudian tambah satu lagi Al-Quds di Palestina. Kemudian yang keempat adalah ya Tursina. Ya Tursina. Nah, Tursina itu
sekarang masuk Mesir. Ya, masuk Mesir. Kalau saya dulu itu naik ke sana itu ke daerah namanya Sinai. Maka disebut dengan Tur Sinain. Ya, menjadi Sinai. Kemudian wahadal baladil amin. Dan Allah pun bersumpah dengan balad. Al-balad ini ya negara. Al-amin yang aman. Yang dimaksud di sini adalah ya kota Makkah. Ya, kota Makkah. Jadi kita lihat dalam surat At-Tin ini rekan-rekan, Allah bersumpah dengan Kok mati guys suaranya? Apa cuma aku ya? Sama Bung, sama aku juga. Ya udah kirain jaringan kubung. Kalian semua pada tegang. halo, suaranya dengar nggak? Enggak, Pak. Nah, sekarang dengar nggak? Dengar, Pak. Dengar. Dengar. Astagfirullahaladzim. Ya, kita ulang lagi. Jadi ngomong dewean aku berarti. Jadi, saya ulang lagi. Ya, pelan-pelan. Kan tadi ada kaidah. Kaidah itu berbunyi, setiap tafsiran kok dia tidak diambilkan dari makna ayat dan konteksnya, maka tafsir tersebut tertolak. Kita contohkan ya dalam surat At-Tin ada ayat berbunyi watini wazaitun waturi sinina wahadal baladil amin. Tadi udah kita terangkan. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah bersumpah ya dengan buah tin, buah zaitun. Buah tin itu yang manis, buah zaitun itu yang pahit. Wa turisinin itu artinya gunung Tursina di mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan mendapatkan wahyu dari Allah. Wa hadzal baladil amin itu artinya adalah kota Makkah. Nah, setelah kita memahami ya ayat-ayat ini ternyata ada sebagian kelompok batiniah. Batiniah itu orang yang suka memahami teks ya di balik teks. Jadi mereka memahami teks bukan lahirnya teks ya. Bukan yang tersurat tapi yang tersirat. Ya. Jadi mereka itu melepaskan makna yang tersirat. Melepaskan makna yang tersurat. Ya. Jadi meninggalkan makna yang tersurat. Al-batiniyah. Nah, kelompok ini diantaranya ada dalam golongan Syiah. Ya, di antara mereka yang ekstrim seperti kelompok Ismailiyah, ya mereka memaknai ayat ini dimaknai dengan makna batin. Ya. Makna yang tersirat, bukan yang tersurat.
Kalau tafsir tadi sudah kita terangkan. Apa mereka memaknai? Mereka memaknai mengatakan bahwa Allah bersumpah, watin diartikan Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad, wa zaitun ya diartikan dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wa turisinin diartikan dengan Hasan, wa hadzal baladil amin diartikan Husain. Ya, bisa dipahami ya. Nah, tentu makna-makna semacam ini kan tidak ada kaitan dengan kata, toh. Tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kata yang ada dalam ayat tersebut. Maka dengan demikian atau kok putus ya? Dil bangun tidur, Pak. Oh. Oke, Dil bangun tidur, Pak. sudah nyambung lagi ya? Ya, Pak. Ah, Iya, Pak. Ya Allah. Oke, saya lanjutin. Kelanjutannya adalah jadi penakwilan begitu pula, jadi termasuk penafsiran yang tidak bisa diterima adalah juga penakwilan atas nama pembaharuan atau modernitas atau atas nama ilmu pengetahuan. Ya, saintifik. Misalkan ya ada orang memaknai ayat ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-79. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Jadi ayat ini maknanya adalah bahwa kami Allah SWT ya menundukkan ya bersama Daud apa al-jibal ya bersama Daud gunung, jadi ditundukkan ya yusabbihna ya semuanya ini bertasbih kepada Allah, wat-tayra dan juga termasuk yang kami tundukkan adalah apa? At-tayr, yaitu apa? Burung. Ya. Nah, ada sebagian orang karena mereka ingin menunjukkan bahwa Al-Quran ini mengandung semua ilmu pengetahuan, tapi mereka menunjukkannya dengan cara yang tidak benar. Maka mereka memaknai kata at-tayr, ya kata at-tayr, ya diartikan apa? Semua yang memiliki sayap termasuk pesawat. Oh, ini kan salah. Karena apa? Ayat ini turun di zaman Rasulullah SAW dan ketika itu ya belum ada pesawat. Apalagi zaman Rasulullah, ya pesawat sendiri baru-baru aja. Nah, karena itu penafsiran semacam ini tentunya sangat memaksakan. Ya. Sangat memaksakan. Kalau tidak dikatakan terlalu jauh dari makna yang dikehendaki Al-Quran. Sehingga tidak mengherankan jika Dr. Muhammad Hussein Al-Dhahabi mengatakan bahwa penafsiran semacam ini sangat jelas keluar dari teks yang dimaksudkan. Dan termasuk ilhad. Ilhad itu artinya apa? Anti agama. Jadi anak-anakku saya ulang lagi ya. Tadi ya kaidahnya berbunyi kullu tafsirin ya kullu tafsirin laisa ma'khudan min tilalati alfadil ayati wasyakiha wa waradun ala qali. Jadi setiap penafsiran jika penafsiran tersebut tidak ada kaitannya dan tidak ditunjukkan makna ayat yang ditafsirkan dan tidak sesuai dengan konteks ayat tersebut juga, maka penafsiran tersebut tertolak dengan sendirinya. Seperti apa? Kata atin, wa zaitun, wa turisinin, wa hadzal baladil amin diartikan apa? Diartikan tidak sesuai apa yang kata tersebut tunjukkan. Di mana kata tersebut secara bahasa menunjukkan apa? Nama-nama buah, nama gunung, dan nama tempat yaitu Mekah. Tetapi oleh sebagian orang
ya, seperti orang-orang Syiah Batiniyah, mereka memaknai kata ini dengan kata sesuai dengan nafsu mereka, yaitu apa? Untuk melegalisasi kepercayaan mereka, ya, di mana mereka menganggap, ya, bahwa imam-imam mereka itu maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan, sehingga mereka memaksakan suatu ayat ditafsiri sesuai dengan keyakinan mereka. Padahal ayat tersebut tidak menunjukkan sedikit pun apa yang menjadi keyakinan mereka. Baik. Begitu pula contoh orang-orang yang bahasa saya ya modernis lah. Dalam artian mereka tuh kepengen bahwa Al-Quran itu menunjukkan segala sesuatu. Ya, tetapi dengan cara yang tidak benar. Ya, kayak tadi, kata at-thair, ya, yang asli maknanya adalah burung, ya, tetapi diartikan yang memiliki sayap semuanya, termasuk yaitu apa? Termasuk pesawat. Nah, ini kan tidak benar. Ya. Karena apa? Ayat tersebut, ya, tidak membahas atau tidak ada konteksnya, ya, terkait dengan pesawat. Nah, begitu pula misalkan dalam Al-Qur'an berbunyi kata seperti ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata dabah di sini adalah segala sesuatu yang merangkak. Ya. Kemudian diartikan dabah oleh orang sekarang misalnya diartikan apa? Diartikan tank. Nah, ini kan tidak ada kaitannya dengan ayat yang kita bahas. Maka penafsiran semacam itu tertolak. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silahkan. Mau tanya itu, Pak. Yang surat At-Tin. Ya. Waktu risinin itu yaknunya menunjukkan jamak atau emang itu kata sendiri, Pak? Ya, ini kata sendiri. Ini mu'jam. Ya, kata mu'jam. Jadi bukan kata Arab. Ya, bukan asal kata Arab, tidak. Ya, watur sinin. Ya. Makasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Kelompok batiniyah itu gimana tuh, Pak? Oke. Kelompok batiniyah adalah kelompok yang mereka memahami teks, ya, teks apapun, terutama teks agama, bukan melandaskan kepada makna yang zahir, yang terlihat dari susunan kata-kata, redaksi bahasa. Ya, tetapi mereka memahami apa yang tersirat di balik kata tersebut. Maka di kata batin itu lawannya zahir. Ya, lawannya zahir. Orang zahir itu orang yang memahami teks secara zahir yang terlihat oleh siapapun yang bisa membacanya. Ya. Tapi orang batiniyah, orang kebatinan lah kalau orang sekarang kita itu. Orang kebatinan itu, ya, mereka memahaminya apa yang dibalik teks tersebut. Ya, contoh misalkan, ya, kamu mungkin masih ingat ya kisahnya zaman wali. Di zaman wali itu kan ada namanya Syekh Siti Jenar. Ya. Syekh Siti Jenar ini oleh para wali-wali lain yang disebut dengan ahlu syariah memvonis, menghukum, ya, Syekh Siti Jenar ini karena dianggap memiliki keyakinan batiniyah, kebatinan. Ya, dengan mengatakan misalkan ketika ditanya, ya, di mana Syekh Siti Jenar? Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan. Nah, ini adalah kebatinan-kebatinan yang dianggap oleh ulama-ulama syariat
ya termasuk kelompok atau keyakinan yang sesat. Bisa dipahami? Ya, Pak. Atau ada pertanyaan lain mungkin kurang paham? Silakan. Sama juga misalkan, ya jadi sebenarnya kaidah ini berfungsi umum dalam artian tidak hanya terkait orang-orang kebatinan atau orang-orang liberal, tapi semua penafsiran intinya apapun golongannya, jika tafsir tersebut itu ya tidak sesuai dengan arti kata yang ditafsirkan atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan arti kata yang ditunjukkan ayat tersebut, maka otomatis penafsiran semacam itu akan tertolak. Nah, dengan demikian anak-anakku, kalau kita ingin menafsirkan, maka kita harus tahu dulu kata ini memiliki makna apa. Ya, contoh ya. Ada sebagian orang melegalkan pernikahan pernikahan sejenis itu karena mereka menganggap di Quran ada katanya. Mereka mendasarkan kata azwaja wa khalaqnakum azwaja, berpasang-pasangan. Yang penting sama senangnya saja katanya. Itu kan yang penting berpasang-pasangan. Ya, yang penting pasangannya ya cocok, nggak masalah. Mau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak apa-apa ini. Nah, tentu penafsiran semacam ini adalah salah. Karena apa? Makna tersebut tidak ditunjukkan sama sekali oleh kata azwaja. Karena kata azwaja itu, ya, kalau kamu buka dalam kamus bahasa Arab, maknanya adalah pasangan seperti apa? Seperti pasangan sandal, ada kanan, ada kiri. Jadi tidak sama jenisnya, ya, tidak sama jenisnya, tapi bertolakan, saling bertolak. Di azwaja itu saling bertolak, laki-laki sama perempuan. Seperti halnya sepasang sandal, kanan dan kiri, bukan kiri semuanya atau kanan semuanya. Nah, tentu penafsiran semacam ini tertolak. Ya. Makanya menjadi landasan pertama kita ya terkait tentang kaidah pemanaan kata ini, kita harus tahu dulu bahwa kata ini sebenarnya menunjukkan mana apa. Sehingga penafsiran yang ada ya terkait kata tersebut dapat diterima atau ditolak. Baik, kami persilahkan. Yang lain. Ini kita baru membahas kaidah pertama ini. Umi Habibah ada pertanyaan? Bapak mau tanya, Pak. Iya, silahkan. Kan di Quran di di ayat Al-Baqarah tuh kan ada ayat yang berbunyi gini, Pak. Wala taqrabu shalah wa antum sukaro. Itu bukan Al-Baqarah itu. Iya, makanya itu aja, Pak. Lupa ayatnya berapa. Oke. Ya, janganlah kamu sholat dalam janganlah wala taqrabu sholat wa janganlah kamu mendekati sholat ya dalam keadaan mabuk. Maksudnya mabuk di situ, Pak, itu dalam keadaan ngantuk atau kita habis minum-minuman alkohol kayak gitu, Pak?
Nah, kalau ayatnya saya carikan biar teman-teman mencatat nanti untuk sebagai contoh. Ini nggak ada papan tulis ya. Jadi nggak bisa mencontohkan. Ya. Ini dalam surat An-Nisa, Mas Bayu. Surat An-Nisa ayat ke-43. Ya. Surat An-Nisa ayat 43. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melaksanakannya. Wa antum sukara, ya, padahal ya kondisi kamu ini, kalian ini dalam kondisi apa? Sukara, mabuk. Nah, sampai kapan kita boleh melakukan sholat? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu paham apa yang kamu katakan. Nah, kata sukara di sini, kalau secara dohir ayatnya, perhatikan, ya, dohir ayatnya dimaknai bahwa orang mabuk itu tidak sah sholat. Termasuk orang gila tidak sah kalau dia sholat. Maka kenapa ulama kemudian mengistimbat. Istimbat itu mengambil hukum dari ayat ini, diantaranya adalah bahwa di antara syarat sahnya orang sholat itu adalah al-aqil. Ya,